Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas tentang neraca massa peralatan ekstraksi dengan materi neraca massa tanpa reaksi kimia. Dan kompetensi dasarnya adalah 3.6 menerapkan perhitungan neraca massa dalam unit proses atau operasi teknik kimia tanpa reaksi kimia. 4.6 menghitung neraca massa dalam unit proses atau operasi teknik kimia tanpa reaksi kimia. Anak-anak, bahasan yang pertama tentang apa itu peralatan leaching atau ekstraksi. Ekstraksi merupakan proses pemisahan satu atau lebih komponen dari suatu komponen homogen. Bisa berupa padatan atau cairan, menggunakan pelarut cair atau solvent sebagai separating agent. Ekstraksi dibagi menjadi dua, yaitu ekstraksi padat cair dan ekstraksi cair-cair. Pada ekstraksi padat cair atau leaching, satu atau beberapa komponen yang dapat larut dipisahkan dari bahan padat dengan bantuan pelarut. Ketika bahan ekstraksi dicampur dengan pelarut, maka pelarut menembus kapiler-kapiler dalam bahan padat dan melarutkan ekstrak. Ini adalah contoh dari peralatan ekstraksi padat cair dalam skala lab yang terdiri dari labu dasar bulat, kemudian soklet, tempat terjadinya proses pelarutan atau ekstraksi ini, kemudian kondensor. Di dalam soklet ini ada paper thimble, yaitu kantung kertas yang berisi material solid, padatan solid yang akan diekstrak. Pada awalnya, solvent yang ada di dalam labu dasar bulat ini dipanaskan sehingga menguap menjadi yang warna kuning ini solvent vapor, uap dari solvent, sehingga masuk ke dalam kondensor, dikondensasi dengan menggunakan coolant H2in, dan keluaran dari pendinginnya adalah coolant H2O out. Dari fase gas menjadi fase cair, dan disinilah terjadi solid material being extracted. Di sini terjadinya ekstraksi material solid. Solvent melewati thimble wall. Jadi dinding kertas ini, kantung ini direndam oleh solvent yang tadi menguap dan kemudian dikondensasi dalam kondensor. Nah, sirkulasi ini dilakukan bisa sampai 1 atau 2, 3 kali pada proses ekstraksi skala lab, peralatan ekstraksi padat cair yang dinamakan dengan soklet. Dan ini adalah gambar dari soklet dengan kantung kertas meletakkan material solidnya. Nah, kemudian bagaimana dengan ekstraksi cair-cair? Ekstraksi cair-cair atau liquid extraction atau dikenal juga solvent extraction, solut dipisahkan dari cairan pembawa atau diluent menggunakan solvent cair. Ekstraksi cair-cair digunakan apabila kurang efektif memisahkan dengan destilasi karena titik didih antar komponen yang akan dipisahkan terlalu dekat atau zat yang tidak tahan suhu destilasi, maka menggunakan ekstraksi cair-cair. Dalam ini contohnya ini adalah peralatan ekstraksi cair-cair. Ini adalah separating funnel atau corong pisah. Di dalam corong pisah ini dimasukkan cairan yang akan dipisahkan. Keduanya, komponen ini memiliki densitas yang berbeda. Densitas yang lebih tinggi itu yang berwarna hijau berada di bawah ya. Setelah dimasukkan ke dalam corong pisah ini bahannya, maka dikocok dan kemudian dibiarkan, maka akan terpisah sesuai dengan densitasnya. Densitas yang lebih liquid with higher
density itu ada di bawah, sedangkan liquid with the low density itu di atas. Kemudian funnel tab-nya atau keran corongnya ini dibuka, maka densitas yang lebih tinggi akan mengalir ke kontainer yang ada di bawahnya dan terjadilah pemisahan. Tentunya setelah pengocokan beberapa waktu baru dibiarkan terpisah antara densitas yang tinggi dan rendah, dan kemudian dibukalah keran dan akan terpisah antar bahan. Maka akan terjadinya ekstraksi cair-cair. Campuran diluent dan solvent ini adalah heterogen atau immiscible atau tidak saling bercampur. Dan ada juga yang partial immiscible. Solvent sedikit larut dalam diluent dan sebaliknya. Meskipun dengan campuran ini heterogen, jika dipisahkan akan terdapat fase diluent dan fase solvent. Anak-anak, saja kita akan membahas diagram blok peralatan leaching atau ekstraksi. Diagram alir ekstraksi terdiri dari 2 aliran input dan 1 aliran output, dan 1 atau 2 aliran output. Sebagai produk ekstrak, tergantung proses ekstraksi yang dilakukan. Kemudian ini adalah diagram blok sederhana, bisa berupa bujur sangkar atau segi 4. Ekstraksi itu adalah proses pengambilan suatu zat. Dalam zat itu ada A yang merupakan zat terlarut di dalam campuran cairan A dan B. Ini masuk sebagai umpan A dan B. Dan A ini adalah zat terlarut. Kemudian dengan menggunakan pelarut cairan C, nah ini masuk ke dalam ekstraktor. Pelarut C yang digunakan tidak akan melarutkan B kalau ini miscible ya. Tapi kalau masih sedikit bercampur, terkadang C juga bisa melarutkan B. Tapi yang paling banyak melarutkan A. Sehingga pada ekstrak ada pelarut C dan ekstrak A. Dan di rafinat keluarannya yaitu B. Jadi B yang tidak terlarut di C akan keluar sebagai rafinat. Jadi sisa dari umpan, sedangkan A itu ekstrak, B itu pengotornya. Maka keluar sebagai rafinat karena tidak dilarutkan oleh C. Tergantung jenis bahannya, ya. Ada yang bisa melarutkan B tapi hanya sedikit. Tapi yang paling utama pada rafinat yang paling banyak adalah pengotor yang tidak dilarutkan oleh C. Sedangkan ekstrak akan keluar terlarut di dalam pelarut. Jadi keluarannya ada 2 rafinat, paling banyak mengandung pengotor, sedangkan ekstrak paling banyak mengandung ekstrak tentunya, yaitu komponen yang akan diambil, di mana A sangat larut dalam solvent C atau pelarut C. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas ekstraksi lilin dari sarang lebah. 1 ton sarang lebah mengandung lilin sebanyak 7%, akan diekstrak dengan menggunakan 430 kg benzen murni, sehingga semua lilin larut di dalam benzen. Residu yang dihasilkan langsung dikeringkan dan dikeluarkan dalam keadaan kering. Residu ternyata masih mengandung 1% lilin. Hitung persentase pelarut dalam produk ekstrak. Anak-anak, untuk menyelesaikan soal ini, yaitu ekstraksi lilin dari sarang lebah, pertama kali kita membuat diagram blok sederhana terlebih dahulu, bisa berupa bujur sangkar atau kotak. Dan yang pertama,
Diketahui bahwa ada 1 ton sarang lebah yang mengandung lilin sebanyak 7%. Jadi, kita tulis ini adalah sebagai umpan. Diketahui 1 ton. Di sini dibolehkan menggunakan 1000 kg. Silakan. Kemudian diketahui lilinnya 7% di dalam umpan. Maka diubah menjadi fraksi massa 0,07 kg lilin per kilogram. Pada soal tidak dijelaskan sisanya apa, maka kita namai dengan pengotor. Kalau lilinnya 7%, berarti sisanya pengotor, yaitu 93% atau 0,93 kg pengotor per kilogram. Kemudian soal dijelaskan diekstrak dengan menggunakan 430 benzen murni. Maka di sini masuk benzen murni sebesar 430 kg pelarut benzen. Di sini tidak ada lagi zat lain kecuali benzen. Makanya di sini 430 kg pelarut benzen dan ini adalah laju alir total. Kemudian kita menjelaskan, keluaran yang pertama tentu adalah ekstrak. Pada soal tidak dijelaskan ekstraknya bagaimana. Laju alirnya juga tidak diketahui, maka dibuat variabel yaitu Q1 kg. Ini adalah laju alir ekstrak yang keluar. Berapa kadarnya di soal tidak diketahui, maka di sini diberi simbol X, kilogram lilin per kilogram. Berarti berapa persen jumlah lilin dalam ekstrak? X persen, karena dalam fraksi massa X kilogram lilin per kilogram. Sisanya di sini tidak dijelaskan. Tapi untuk proses ekstraksi, yang ada di dalam ekstrak adalah pelarut. Karena memang fungsi dari pelarut adalah melarutkan komponen yang diinginkan, yaitu lilin. Maka pada ekstrak, selain lilin ada pelarut. Sebesar apa? Karena total dari fraksi massa adalah 1, maka penulisannya 1 dikurangi X kilogram pelarut per kilogram. Di sini menggunakan 1 min X. Menggunakan simbol yang sama. Bisa saja menggunakan X1, kemudian di pelarutnya X2. Cuma kan ada 2 variabel. Tapi kalau penulisannya X, kemudian 1 min X, jadi hanya 1 simbol yaitu X. Jika X diketahui, maka 1 min X akan diketahui berapa kadar dari pelarut di dalam ekstrak. Nah, harus dihafal juga. Keluaran yang berikutnya setelah ekstrak adalah rafinat. Nah, di sini dijelaskan residu atau rafinat itu sama saja. Residu yang dihasilkan langsung dikeringkan, dikeluarkan dalam keadaan kering. Residu ternyata masih mengandung 1% lilin. Jadi ternyata ada rafinat, tetapi di dalam soal tidak diketahui berapa laju alir dari residu atau rafinat. Maka dibuat variabel, yaitu Q2 kg. Di sini Q1, maka yang simbol yang kedua untuk laju alir ya Q2 kg. Kadarnya diketahui yaitu 1% lilin. Nah, kita buat fraksi massa 0,01 kg lilin per kilogram. Sisanya di sini di soal tidak diketahui, yang lainnya berarti kalau tidak diketahui sudah masuk ke logika bahwa di dalam rafinat itu adalah pengotor dari umpan. Jadi semua pengotor masuk ke dalam residu karena tidak ada penjelasan lain. Maka sisanya dari 1% lilin di dalam rafinat itu adalah sisanya 0,99 kg pengotor per kilogram. Jadi di dalam rafinat ada lilinnya, ada pengotornya. Nah, anak-anak, ini adalah diagram lengkap untuk ekstraksi lilin dari sarang lebah. Anak-anak, kita akan menyelesaikan soal berikut ini setelah mendapatkan diagram blok sederhana dengan satuan yang lengkap dan juga variabel yang tidak diketahui maupun diketahui sudah dituliskan dan disimbolkan. Nah, ini adalah siap untuk mengerjakan selanjutnya, yaitu membuat persamaan neraca massa.
Proses ekstraksi itu tidak terjadi reaksi kimia. Berarti generasi sama dengan 0, konsumsi sama dengan 0. Dan juga proses asumsinya tunak atau steady state, berarti akumulasi sama dengan 0. Maka persamaan umumnya adalah input sama dengan output, karena tanpa reaksi kimia dan tunak. Maka persamaannya yang akan kita buat jelas ada dua ya, persamaan neraca massa total dan persamaan neraca massa komponen. Nah, berapa jumlah persamaan neraca massa komponen? Karena di sini yang terlibat itu ada 3 zat, yaitu pertama lilin, kemudian kedua pengotor, ketiga benzen sebagai pelarut. Maka persamaan neraca massa komponennya ada 3, yaitu persamaan neraca massa komponen lilin, kedua persamaan neraca massa komponen pengotor, dan ketiga persamaan neraca massa komponen benzen. Nah, yang pertama kita akan membuat persamaan neraca massa total. Laju alir total yang di input ditambah yang input kedua sama dengan laju alir output yang pertama ditambah output yang kedua, yaitu 1000 kg ditambah 430 sama dengan, karena tidak ada lagi panah yang lain, maka sama dengan Q1 ditambah Q2. Ini adalah persamaan neraca massa total. Kemudian, ya benar, kita akan membuat persamaan neraca massa lilin. Lilin yang ada di umpan ditambah lilin yang ada di pelarut sama dengan lilin yang ada di ekstrak ditambah lilin yang ada di rafinat atau residu. Nah, berapa jumlah laju alir lilin yang ada di umpan, yaitu kadar lilin di umpan kali laju alir totalnya, yaitu 0,07 kali 1000. Kemudian, karena di dalam pelarut tidak ada lilin, maka diabaikan untuk panah yang masuk pelarut. Kemudian ditutup dengan sama dengan, kemudian kita hitung X kali Q1, yaitu kadar dari lilin di dalam ekstrak, ditambah Q1 dikali Q1 ditambah 0,01, yaitu kadar lilin di dalam rafinat ditambah Q2. Nah, berarti ini persamaannya. Kemudian persamaan yang kedua yaitu persamaan neraca massa pengotor, yaitu laju alir pengotor yang ada di umpan ditambah pengotor yang ada di pelarut sama dengan pengotor yang ada di ekstrak ditambah pengotor yang ada di rafinat. Nah, dalam hal ini ternyata di dalam pelarut tidak ada pengotor. Di dalam ekstrak juga tidak ada pengotor. Maka persamaannya kadar dari pengotor yang di umpan kali laju alir totalnya. 0,93 kali 1000 sama dengan ekstrak tidak ada pengotornya, maka sama dengan 0,99 kali Q2. Nah, ini persamaan neraca massa komponen pengotor. Selanjutnya yang terakhir adalah komponen terakhir, yaitu apa? Persamaan neraca massa pelarut atau benzen. Maka benzen yang di umpan ditambah benzen yang ada di pelarut sama dengan benzen yang ada di ekstrak ditambah benzen yang ada di rafinat. Dalam hal ini yang ada di umpan tidak ada pelarut, yang ada hanya di aliran memang pelarut, yaitu sebesar 430 sama dengan, nah di sini kita yang ada di rafinat tidak ada pelarut, yang ada hanya di ekstrak, yaitu sebesar kadarnya berapa? 1 min X kali Q1. Ini adalah kadar 1 min X kilogram pelarut per kilogram kali Q1. Nah, ini sekarang kita memiliki 4 persamaan neraca massa. 1 persamaan neraca massa total, 3 persamaan neraca massa komponen. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah penyelesaian. Nah, kalau kita lihat dari 4 persamaan ini, mana yang bisa diselesaikan dengan mudah? Ya, ternyata benar, yaitu persamaan neraca massa pengotor, yaitu 0,93 kali 1000 sama dengan 0,99 kali Q2. Nah, kemudian 930 sama dengan 0,99 Q2, dan Q2 itu 930 per 0,99 sama dengan 939,394 kg. Ini adalah Q2. Jadi Q2 sudah didapatkan. Kemudian dengan adanya Q2,
Yang bagus, yang nyaman kita menyelesaikan ya tentu dengan persamaan raja total. Kita menggunakan persamaan raja massa total, yaitu 1000 ditambah 430 sama dengan Q1 ditambah Q2. Nah, di sini 1430 sama dengan, dijumlahkan ya, 1430 sama dengan Q1 ditambah, nah dimasukkan nilai ini, Q2-nya berarti Q1 ditambah 939,394, Q1 sama dengan 1430 dikurangi 939,394, hasilnya sama dengan 490,61 kg. Nah, sekarang Q1 dan Q2-nya sudah didapatkan. Selanjutnya adalah ekstraksi lilin di sarang lebah. Ini adalah lanjutan dari tadi, yaitu setelah didapatkan Q1 dan Q2, kita menggunakan neraca massa bahan pelarut atau benzen untuk mendapatkan nilai yang belum dapat, yaitu X ya. Q1 sudah didapatkan, jadi menggunakan ini 430 sama dengan 1 min X sama dengan Q1. Kita masukkan Q1-nya tadi pada persamaan sebelumnya, yaitu 490,61. Maka hasilnya 430 sama dengan 1 min X kali 490,61. Nah, hasilnya 490,61 dikurangi 430 sama dengan 490,61 X ya. Dan X sama dengan 490,61 dikurangi 430 dibagi 490,61 sama dengan 0,124 kg lilin per kilogram. Ini baru lilin diekstrak ya. Berapa sisanya, yaitu pelarut, ya tinggal dikurangi, yaitu persentase pelarut dalam produk ekstrak 1 min X. X-nya kan 0,124, maka 1 dikurangi 0,124 adalah 0, sama dengan 0,876 kg pelarut per kilogram. Nah, ini adalah persentase pelarut yang ada di produk ekstrak, seperti yang ditanyakan di dalam soal. Nah, anak-anak, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.